Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan mata kuliah Psikologi Sosial kelas E. Di sini kami memiliki dosen pengampu, yaitu Ibu Syarifah Faradina, MA PhD. Di sini kami berposisi sebagai kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjelaskan sedikit tentang apa sih itu perilaku agresi. Baiklah, sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sarah Anissa dengan NPM 2081100089, ada Elsa Sasabila dengan NPM 2081100001, ada Revina Sapanabila dengan NPM 2081100008, ada Rejip Putara Sagala dengan NPM 2081100097, dan ada Kaira Izati dengan NPM 2081100191. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kaira Izati. Kepada Kaira, kami persilakan. Apa itu perilaku agresi? Perilaku agresi sering muncul ketika manusia berhadapan dengan suatu kepentingan. Agresi dijadikan alat untuk dapat mencapai keinginan itu. Menjadi penting bagi individu untuk mengetahui bagaimana perilaku agresi dapat terjadi, sehingga memungkinkan individu untuk dapat mengontrol agresivitasnya. Perilaku agresi menurut Aronson, Wilson, dan Eckert adalah tingkah laku yang dijalankan oleh individu dengan maksud melukai atau mencelakakan individu lain dengan atau tanpa tujuan tertentu. Menurut Goldenstein, agresi adalah semua motif di mana individu menyerang, melukai, dan kadang saling membunuh. Individu agresif secara verbal untuk menyakiti atau berusaha menghancurkan reputasi orang lain. Menurut teori Sigmund Freud, tokoh psikoanalis Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati atau thanatos. Dengan melakukan agresi, maka secara mekanis individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau eros dan insting kematian atau thanatos yang ada dalam dirinya. Energi destruktif individu dapat dikeluarkan dalam bentuk perilaku yang tidak merusak, namun hanya bersifat sementara. Bagaimana terbentuknya perilaku agresi? Perilaku agresi merupakan tindakan permusuhan dari dalam diri seseorang ditunjukkan pada orang lain atau benda dengan cara menyerang, melukai orang lain untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, mengejek, mencemooh, dan menuduh secara jahat, menghukum berat atau tindakan sadis lainnya. Kita masuk ke sejarah dan asal terbentuknya perilaku agresi pada individu. Menurut Freud, orang-orang bertindak agresif karena hal tersebut merupakan bagian dari sifat dasar manusia yang ada sejak manusia tersebut lahir. Freud mengemukakan bahwa agresi terutama disebabkan oleh insting kematian yang kuat yang dimiliki oleh setiap manusia. Insting tersebut awalnya mengarah kepada pengerusakan kepada diri sendiri, lalu mengarah keluar ataupun orang lain. Menurut Freud, agresi terbentuk untuk menjadi cara pertama bagi manusia untuk mengungkapkan kemarahannya melalui serangan fisik secara membabi buta terhadap objek, baik itu makhluk hidup maupun benda mati yang membangkitkan emosi manusia tersebut. Sekarang kita masuk ke agresi menurut Albert Bandura. Berbeda dari teori insting oleh Sigmund Freud, teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Dan para pakar teori belajar sosial seperti Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial di sini adalah proses belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial. Bertentangan dengan pendapat teori insting yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Mereka mengajukan argumen bahwa manusia tidak dilahirkan bersama dengan insting-insting negatif dari dalam dirinya. Mereka melakukan perilaku agresi karena mereka mempelajarinya secara sosial melalui perilaku model dalam setting interaksi sosial seperti pada ragam perilaku yang lain. Bagaimana terbentuknya perilaku agresi menurut Albert Bandura?
Dalam memahami perilaku agresi, teori ini mengemukakan ada 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, cara perilaku peroleh. Yang kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan satu perilaku agresi. Dan yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Berdasarkan pada 3 informasi yang sudah disebutkan, teori belajar sosial ingin menjelaskan bahwa akar perilaku agresi tidak secara sederhana berasal dari satu atau beberapa faktor. Lebih dari itu, mereka mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor, seperti pengalaman masa lalu, individu berkenaan dengan perilaku agresi. Saya Elsa Salsabila akan melanjutkan tentang bagaimana perilaku agresi terbentuk pada individu. Albert Bandura dan Walters tahun 1959-1965 berpendapat kita dapat meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkan atas model tersebut. Proses pembelajaran semacam ini disebut observational learning. Pembelajaran pengamatan. Percobaan Albert Bandura dan Walters mengindikasikan bahwa anak bisa memiliki perilaku agresif hanya dengan mengamati perilaku agresif suatu model. Misalnya menonton film yang terkenal di kalangan anak, Naruto dan Tom and Jerry, yang menggunakan unsur kekerasan saat ingin menyelesaikan suatu masalah. Kesimpulan, pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki sifat agresi. Menurut Freud itu merupakan sifat alamiah manusia, dan dengan melakukan agresi, maka secara mekanis individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai Eros dan insting kematian Thanatos yang dalam dirinya. Energi destruktif individu dapat digunakan dalam bentuk perilaku yang tidak merusak, namun yang hanya bersifat sementara. Namun menurut teori Albert Bandura berbeda dari teori insting oleh Sigmund Freud. Teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial yang didapat dari memperhatikan perilaku model baik itu film maupun orang sekitar kita dan mengamati perilaku tersebut yang berarti perilaku itu terbentuk bukan ada sejak manusia lain. Berikut merupakan referensi kami yang kami ambil dari buku dan juga jurnal untuk menyelesaikan diskusi mengenai agresi. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.